Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Rohmatika Sari, NPM 201110007. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang strategi rantai nilai dan saluran pemasaran pada PT PLN Persero. Baik, di sini adalah latar belakang Perusahaan Listrik Negara atau PLN, atau nama resminya adalah PT PLN Persero, adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi fungsi unit induknya ke dalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu, ada juga unit induk atau pusat-pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya. Selanjutnya ada strategi rantai nilai pada PT PLN. Istilah rantai nilai atau value chain menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber dasar, yaitu yang pertama aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan. Berdasarkan aktivitas-aktivitas pemasaran baru listrik prabayar yang ada di PT PLN Persero, maka akan dibahas analisis rantai nilai seperti berikut. Yang pertama ada identifikasi aktivitas. Mengidentifikasi aktivitas dengan konsep rantai nilai, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kabel, pipa PVC 0,5 inci, plastik conduit, pipa FO, plastik atau glass cover transparan, pemutus beban mini, gawai pembatas usaha, gawai pembatas arus beban pelanggan. Yang ketujuh, material panjang, dan yang terakhir meter energi atau meter kWh. Pemasaran dan penjualan aktivitas yang terkait seperti promo atau diskon yang diselenggarakan oleh PT PLN, diskon terkait pemasangan listrik baru prabayar jarang diadakan oleh PLN. Diskon yang pernah diberikan PLN terkait pemasangan atau bau listrik prabayar seperti 17% potongan pembayaran ditambah 8% potongan. Promo atau diskon diselenggarakan oleh PLN biasanya jika ada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, ulang tahun PLN, dan Hari Kemerdekaan atau yang lainnya. Selanjutnya ada layanan. Aktivitas yang dilakukan dalam hal ini pelayanan langsung terkait pemasangan baru listrik prabayar di rumah pelanggan. Yang kedua, aktivitas pendukung. Yaitu yang pertama ada administrasi umum. Aktivitas yang terkait seperti perjanjian yang mengikat PLN dengan pelanggan, yaitu SPJBTL, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau SPJBTL. Ini ditandatangani oleh manajer PLN dan pelanggan yang bersangkutan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Aktivitas yang terkait adalah proses briefing sebelum terjun ke lapangan untuk pemasangan baru listrik prabayar. Pembicaraan terkait briefing seperti rencana kerja pada hari proses pelaksanaan, evaluasi kerja kemarin, strategi, dan penggunaan kelengkapan K3. Selanjutnya ada strategi saluran pemasaran langsung PT PLN. Saluran pemasaran langsung adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Saluran pemasaran yaitu yang dilakukan semakin pendek, maka akan semakin tinggi pula harga atau produk tersebut di tangan petani. Sedangkan semakin panjang rantai saluran pemasaran, maka harga di tangan petani akan semakin rendah. Saluran pemasaran yang ditetapkan oleh PT PLN adalah, yaitu yang pertama pemasaran pengeposan langsung, direct mail marketing, untuk melakukan kegiatan melalui pemasaran, strategi komunikasi direct marketing PT PLN Persero, juga menggunakan dimensi pemasaran pengeposan langsung dengan mengirimkan surat tertulis melalui email kepada pelanggan industri.
Selanjutnya yang kedua yaitu ada telemarketing, menggunakan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. PT PLN Persero juga melakukan telemarketing kepada para pelanggan industrinya. Dalam menawarkan program atau jasa, PT PLN Persero tidak hanya menggunakan surat atau email, tetapi juga menggunakan saluran telepon ke pelanggan industrinya untuk menawarkan program-program yang tersedia atau yang sedang dilakukan oleh PLN. Saluran pemasaran dari perusahaan kepada konsumen diharapkan dapat menjangkau secara mudah. Program baru PT PLN Persero adalah pengguna listrik prabayar bagi penggunanya yang program sebelumnya adalah pengguna listrik dengan pasca bayar. Hal itu diberlakukan atas beberapa masalah yang terjadi pada perusahaan. Beberapa masalah yang terjadi pada program perusahaan pasca bayar adalah pembayaran listrik tidak tepat waktu dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Baca meter tiap pelanggan yang kadang menghambat para baca meter. Selanjutnya ada kesimpulan. Pentingnya rantai nilai dalam suatu perusahaan tentu dapat membantu manajer untuk bias memahami posisi perusahaan pada rantai nilai produk untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Rantai nilai merupakan pendekatan terbaik dalam membangun nilai perusahaan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya itu, kegiatan saluran pemasaran harus dapat dipertimbangkan dan dilakukan secara efisien dan efektif. Saluran pemasaran merupakan salah satu komponen bauran, yaitu tempat atau lokasi, yang merupakan suatu keputusan pemasaran dari perusahaan dalam menempatkan dan mempromosikan produknya yang dihasilkan dalam suatu pasar pada waktu dan tempat yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.